malam. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi di channel Missing Story. Untuk video sebelumnya, tonton dulu yang ada link di deskripsinya. Daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke videonya. Sekarang kita akan membahas tentang Nasrani. Julukan Inri, Yesus Nazaret Rex Judaeo, atau yang berarti Yesus orang Nazaret atau kaum Nazaret, raja orang Yahudi. Tulisan ini biasa ditemukan pada salib. Yang pelafalan Isa itu ada beberapa tafsir lah atau bahasa. Ada dari bahasa Ibrani yaitu Yesa, lalu bahasa Aramik Jesua, lalu bahasa Arab Isa, dan bahasa Latin Yesus. Kitabnya adalah Alkitab, terdiri dari dua bentuk, yaitu Perjanjian Lama yang berlaku sebelum adanya Yesus atau ditulis sebelum adanya Yesus, dan Perjanjian Baru yang terdapat dari 4 Injil dan Risalah murid Yesus. Tentang Nabi Isa itu ada tersirat dalam Quran surat As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Muhammad atau Ahmad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Itu pun dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 17-22. Nasrani ini terdapat 2 fase ya, yaitu Nasrani awal. Nasrani awal ini yang masih menganut sifat-sifat monoteisme yang mutlak. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Esa. Nasrani awal ini berlangsung ketika masih ada zaman Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Tujuan dari Yesus ini adalah mengembalikan ajaran Taurat, yaitu ajaran agama Yahudi yang dianggap telah menyimpang dari aslinya. Zaman ini masih berpegang teguh ya. Jadi agama Nasrani ini masih menjadi agama nasionalis. Maksudnya hanya terjadi pada orang-orang Yahudi. Maksud dari menyimpang ini, jika kalian sudah menonton video sebelumnya, ajaran-ajaran agama Yahudi itu mulai merosot ketika orang-orang Yahudi terbelah menjadi 2, yaitu di kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan ini ada juga orang-orang Yahudi yang keluar dari tanah Kanaan. Nah, inilah yang dinamakan penyimpangan, karena yang seharusnya agama Yahudi itu hanya khusus orang-orang Israel, tapi ini menyebar dan mereka melaksanakan kawinan silang dan melahirkan anaknya yang bukan lagi keturunan Yahudi murni. Isa juga tertuang dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 50. Isa datang ke tempat tinggi dan yang berpadang rumput luas bersama ibunya. Hal tersebut diperkuat juga dengan kitab Bhavisa Mahapurana di Tibet. Jadi menurut kitab yang ada di Tibet ini, telah datang seorang pemuda tampan bersama ibunya yang selalu memakai baju putihnya. Pemuda itu bernama Isa dan bisa menyembuhkan orang sakit, buta, dan lumpuh. Ini sebenarnya hampir mirip dengan kisah-kisah Zarathustra atau Zoroaster. Lalu yang selanjutnya fase Nasrani baru atau Nasrani Pauline, yaitu masih Kristenan, tapi yang masih diletakkan oleh Yesus juga, tetapi diimbangi dengan keputusan-keputusan atau ajaran dari Paulus. Sifatnya mengarah kepada henoteisme, di mana Tuhan itu satu, namun bisa dimanifestasikan pada 3. Disinilah mulai agama Nasrani menjadi bukan agama nasional lagi, yang asalnya agama Nasrani itu sama untuk orang-orang Israel atau Yahudi, namun semakin berkembang dan menjadi agama yang umum atau universal. Agama Nasrani ini diperluas oleh Paulus sampai ke Yunani dan ke Eropa. Ajaran Paulus yang dianggap baru ialah anggapan bahwa Yesus adalah Kristus atau Tuhan. Ini menurut Januari
Padahal ia bukan murid Yesus dan belum pernah berjumpa dengan Yesus, sehingga memunculkan konsep baru sebagaimana termuat dalam kredo iman rasuli, yaitu Tritunggal. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, dan juga ada Roh Kudus. Nah, ini menurut Melchizedek. Yang ketiganya adalah pribadi Allah, dan pribadi tersebut adalah maksudnya kepada Tuhan yang Maha Esa atau Yesus Kristus itu. Nah, ini adalah ajaran agama Nasrani yang bisa dibilang kelanjutan atau bentuk dari pelurusan agama Yahudi, di mana yang tercantum juga dalam beberapa kitab, Isa adalah masih keturunan dari Ibrahim lah. Lalu tujuan Isa pun untuk meluruskan agama Yahudi. Pelurusan agama ini bisa dibilang gagal sih, karena yang dikatakan 12 domba Rasul yang hilang itu yang ya bisa dibilang mereka menyebar lah. Dari Eropa sampai ke bahkan ke Indonesia pun ada Yahudi itu. Dan ya dibilang itu salah, itu adalah sebuah bentuk pertahanan sebenarnya, karena kerajaan Israel dan Yehuda saat itu diserang dan mereka banyak yang melarikan diri. Tujuan dari Yesus adalah itu ya, jadi untuk meluruskan agama Yahudi. Untuk agama ini lebih condong kepada Katolik ya. Kalau Protestan nanti kita akan bahas di lain waktunya lagi. Sekian dari video yang kita bahas. Apabila kalian memiliki masukan atau pandangan lain terkait materi yang tadi dibahas, silakan tulis di kolom komentar, karena komentar kalian dapat menumbuhkan atau membangun channel ini lebih baik lagi. Apabila channel ini bermanfaat, bisa kalian support dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa follow Instagram kami, yaitu Missing Link History. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.